Alhamdulillah, seri flagship dari Poco akhirnya nongol lagi. Bukan bermaksud girang lebay gimana gitu ya, tapi memang kenyataannya buat saat ini kayaknya cuma Poco yang jadi satu-satunya harapan yang masih mau ngerilis HP flagship dengan harga yang ya agak oleng lah. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sebelum mulai, seperti biasa yang mau sedekah like, ayo rame-rame pijit tombol like-nya biar kami terus semangat buat upload video baru. Dan semoga teman-teman semuanya sehat selalu, makin berkah rezekinya, amin. Oke, coba di sini siapa yang pengen punya HP flagship yang harganya rada oleng alias nggak sampai 10 juta. Nah, alhamdulillah harapan itu muncul lewat Poco F5 series yang baru diumumkan 9 Mei kemarin. Ada dua tipe yang dirilis, yaitu Poco F5 dan Poco F5 Pro. Yes, untuk pertama kalinya nih seri Pro nongol lagi setelah terakhir kali ada di Poco F2 Pro ya. Kalau tahun lalu kan adanya F4 GT. Nah, itu segmentasinya lebih ke gaming. Nah, kalau seri Pro yang ini ibaratnya all-rounder flagship. Makanya desainnya itu lebih kalem dibanding F4 GT, tapi hawa-hawa premiumnya masih tetap ada. Tapi sejujurnya kalau mata gua sih ngelihat desain F5 Pro ya oke aja, nggak yang sampai bikin terkagum-kagum. IP ratingnya juga B aja, dia cuma IP53. Dan lucunya opsi warna yang disediain cuma ada dua, hitam sama putih aja. Padahal Poco kan identik sama kuning. Agak sayang aja gitu ya kalau warna kuning yang jadi ciri khasnya mereka itu harus absen. Yang warna putihnya cakep bersih, kalau yang hitam rada sangar karena ada clear karbon di pinggir kiri dan kanan backdoornya. Poco F5 Pro ini bisa dibilang adalah wujud dari ambisi Poco buat menghadirkan HP flagship yang beneran pro tapi dengan harga di bawah $1000. Tentunya kita harus bersyukur dan berterima kasih ke Poco buat usaha mereka untuk mewujudkannya. Makanya kita juga nggak bisa terlalu nuntut banyak, nggak bisa berharap untuk nyicipin chipset flagship paling terbaru di HP ini karena Poco F5 Pro masih pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Apakah bakal jadi deal breaker? Kalau dilihat dari harganya sih kayaknya nggak juga ya. Tapi ya buat yang udah ngebet banget pengen pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya terpaksa harus skip. Poco bilang kalau F5 Pro ini dijejelin cooling vapor chamber yang paling besar yang pernah mereka bikin. Klaimnya jauh lebih adem dan stabil buat main game berat ketimbang si iPhone 14 Pro Max. Poco F5 Pro ngebawa layar 6,67 inci Super AMOLED, terus brightness maksimalnya nyentuh 1400 nits. Bezel layarnya juga cakep banget ya, tipis non simetris dan punya resolusi tertinggi alias jadi HP pertama Poco dengan resolusi WQHD+, refresh rate di 120Hz dan juga support Dolby Vision sama HDR10+. Ditemenin juga nih sama dual stereo speaker ya. Dan juga ada X linear motor vibration yang harusnya bikin sensasi vibrate di HP ini jadi terasa lembut-lembut manja di jari-jari penggunanya. Baterainya ada di 5160 mAh, daya ngecasnya 67 watt dan juga sekali lagi jadi HP pertama Poco yang support wireless charging, dayanya juga gede ya di 30 watt. iPhone sama flagship Samsung mah ini lewat. Terakhir setup kameranya, dia ngebawa ada 3 lensa. Yang primary 64 megapiksel, ada OIS Ace, fiturnya lumayan oke, ada support P3 color gamut, ada motion track focus dan motion capture. Bisa burst foto sampai dengan 50 dalam sekali jepret dan bisa rekam video up to 8K 24 fps. Kamera ini ditemenin lensa ultrawide 8 megapiksel sama 2 megapiksel makro. Aduh, ampun sih, gua masih aja ya ngerasa mereka tuh masih maksa ngasih gimmick kamera makro biar kelihatan pakai 3 lensa. Ini mah hitungannya lensa haram ya, karena nggak layak ada di HP flagship. Dan sedangkan untuk kamera depannya ada 16 megapiksel. Nah, harganya ini ya, Poco ngasih best deal di $449 buat 8256 dan $499 buat yang 12256. Jadi kurang lebih kalau dikonversi harganya sekitar 6 sampai 7 jutaan. Ya mirip-mirip lah sama Poco F4 GT. Oke, next yang Poco F5 tanpa embel-embel Pro juga cukup menarik. Ada perbedaan mencolok di desain kamera. Yang ini nggak ada frame, jadi mirip kayak Samsung S atau A series terbaru. Terus juga ada satu opsi warna tambahan yaitu biru. Dan juga yang ini ada jack audionya. Secara dimensi layar dia masih sama, 6,67 inci AMOLED 120Hz HDR10+ Dolby Vision. Bedanya brightness-nya yang ini peak-nya di 1000 nits aja.
Bezelnya sama cakepnya, tipis simetris. Terus jeroannya kalau yang F5 biasa ini dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 4 nanometer yang diklaim bisa dapetin Antutu 900 ribuan. Untuk opsi RAM dan storage-nya sama kayak yang Pro, ada 8256 sama 12256. Terus baterainya di 5000 mAh dengan pengisian 67 watt juga. Konfigurasi kameranya juga sama kayak versi Pro, yaitu masing-masing 64 megapiksel OIS AIS, 8 MP ultrawide dan kamera haram ya 2 megapiksel makro. Kamera depan juga sama 16 megapiksel. Nah, bedanya kamera utama di F5 ini di nerf mentok di 4K 30 fps saja. Untuk harganya dia start $379 yang 8256 dan $429 buat yang 12256 GB. Berarti kisaran 5 sampai 6 juta lah kurang lebih. Apakah kedua HP ini bakal diboyong ke Indonesia? Ya harusnya sih dibawa lah ya, nggak mungkin enggak. Dan semoga aja harganya ini ya nggak lebih mahal dari harga globalnya. Ya intinya kalian sering-sering aja senggol miminnya Poco Indonesia di IG biar mereka makin cepet bawa masuk ke Indonesia, dan tentunya kita berharap semoga harganya rasional. Amin.